warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kohar, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama beliau, Ibu Magdalena Yuli Yatimah, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Sukoharjo. Ibu Magdalena Yuli Yatimah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Betul, sehat dan bersemangat, Pak. Ya, baik ya Bu Lina. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, nanti kita akan melakukan observasi di kelas. Setelah itu, nanti kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuan dari supervisi pada kali ini adalah mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas, mulai dari persiapannya, kemudian pelaksanaannya, setelah paskanya, sehingga nanti pembelajarannya bisa berjalan baik, lancar, dan menjadikan kita menjadi dia yang cerdas dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pada percakapan pra-observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti itu. Nah, pada tahap awal ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Ibu Magdalena? Baik, Pak. Besok itu saya akan mengajar. Tujuannya itu setelah melakukan pembelajaran, siswa itu diharap bisa menyampaikan rasa simpati, empati, kepedulian, perasaan, dan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Koko, peserta didik itu diharapkan mampu atau bisa membuat cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Jadi ada dua tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Lena, yaitu siswa dapat mengetahui bagaimana cerita inspiratif itu mereka, kemudian siswa juga bisa membuat cerita inspiratif yang sudah mereka lakukan. Nah, dari tujuan tersebut, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Lena? Baik, Pak. Dalam pembelajaran besok, area pembelajaran atau area pengembangan yang saya terapkan itu melalui pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu satu itu memperhatikan struktur, Pak. Struktur cerita dan aspek kebahasaan. Sedangkan yang keterampilan itu siswa itu diharap itu bisa mampu dapat membuat cerita inspiratif, Pak. Oke, dari area pengembangan, Bina akan mengembangkan dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu murid bisa mengetahui struktur ceritanya, keterampilannya murid bisa membuat cerita. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, strategi apa yang bisa atau rancangan pembelajaran apa yang ingin Ibu Magdalena gunakan, mulai dari strategi, kemudian modelnya seperti apa, dan metodenya seperti apa. Kalau strategi itu saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Di situ nanti saya akan membagi beberapa kelompok berdiskusi. Sedangkan metode yang saya lakukan metode problem based learning, dan metode yang saya gunakan itu metode peta konsep rantai kejadian
tayangan cerita video klip yang saya akan putar. Kemudian anak-anak atau siswa itu berdiskusi. Setelah berdiskusi mereka akan membuat peta konsep. Setelah membuat peta konsep itu mereka akan dari peta konsep itu akan membuat cerita berdasarkan tayangan itu yang akan saya tayangkan. Kemudian anak-anak itu juga akan membuat peta konsep, terus membuat cerita, terus akan mempresentasikannya ke dalam kelas, Pak. Seperti itu. Jadi rancangan pembelajarannya yang ini ada strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan persiapan belajar murid, kemudian dibikin kelompok, kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning, seperti itu. Kemudian metode yang akan digunakan itu adalah kita konsep, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian diakhiri dengan presentasi yang ada di depan. Nah, untuk pembelajaran yang ada di kelas, kira-kira media pembelajarannya apa yang ingin digunakan atau yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut? Ya, benar. Besok saya itu akan menggunakan atau membutuhkan yang pertama LCD proyektor, video klip, pengeras suara atau salon. Terus bahan yang akan kami gunakan itu membuat kumpulan film cerita pendek atau cerita inspiratif. Yang kedua itu naskah teks cerita inspiratif. Selanjutnya itu materi unsur kebahasaan dalam cerita inspiratif. Yang selanjutnya itu unsur-unsur struktur pengembangan atau pembangun cerita inspiratif. Terus alat yang saya gunakan Pak Koko itu ada gunting, kertas berwarna, lem, spidol, solasi, dan ATK lainnya. Seperti itu. Jadi ada medianya, ada LCD proyektor, kemudian video klip, kemudian sound system, juga ada alat dan bahannya seperti kertas, gunting, lem, dan lain sebagainya. Itu yang akan digunakan dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, kira-kira pembelajaran tersebut kapan akan dilaksanakan? Harinya kapan, kelasnya apa, kemudian jam berapa? Saya akan melakukan pembelajaran itu pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Saya memilih anak kelas 9A pada jam pelajaran pertama. Ya. Jadi nanti Brina akan melakukan pembelajaran pada hari Kamis, kemudian di kelas 9A dan jam pertama dan kedua, seperti itu. Nah, nanti pada saat pelaksanaan tersebut saya akan melakukan observasi pada Brina di kelas. Nanti setelah pelaksanaan observasi kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, seperti itu ya. Nah, kira-kira pada percakapan kita hari ini apa yang Ibu Lena dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita kali ini saya jadi mempunyai gambaran, Pak. Jadi mempunyai gambaran yang jelas besok saat mengajar itu saya itu membutuhkan apa saja, membutuhkan materi apa saja, saya membutuhkan langkah-langkah apa saja, itu sudah ada rancangan di kepala saya. Jadi saya akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana itu sudah ada di kepala saya, sudah jelas. Dan saya juga membutuhkan alat dan bahan seperti apa itu juga sudah jelas. Jadi ini sangat membantu. Ya, terima kasih Bu Lena atas waktunya. Sampai bertemu lagi nanti pada saat pelaksanaan observasi di kelas hari Kamis. Kemudian setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi atau mensupervisi pembelajaran yang sudah seperti itu. Ya, terima kasih Bu Lena atas waktunya. Demikian percakapan pra observasi saya dengan Ibu Magdalena Yuli Yatimah. Sampai berjumpa pada nanti pelaksanaan observasi dan percakapan pasca observasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat tak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mas, Ya, Baik. makasih. Sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, Brina absen dulu. Sekarang hari ini yang tidak masuk teman-temanmu siapa? Kobar. Kobar kenapa Kobar? Sakit. Oh ya, anak-anak jangan hujan-hujanan ya. Sekarang musim penghujan. Selain Kobar siapa lagi? Oh, Saiful ya. Tadi Saiful itu orang tuanya sudah kirim surat izin ke Brina. Jadi hari ini sakit. Jadi anak-anak jaga kesehatan ya. Nah, hari ini seperti yang Brina janjikan kepada anak-anak, kita akan mempelajari belajar tentang cerita inspiratif. Kemarin kita sudah membicarakan tentang apa sih cerita inspiratif tersebut, ya kan anak-anak? Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat cerita inspiratif berdasarkan peta konsep, event atau rantai kejadian. Nah, nanti sebentar lagi Brina akan menayangkan film. Nah, anak-anak boleh memilih satu film yang akan dijadikan terus dia akhirnya mencari perlindungan di bawah pasir. Ada seorang pria tua
menumpang tidur di depan toko yang ketika karena orang gila itu keseringan menumpang tidur di depan toko, pria pemilik toko merasa bahwa depan tokonya terhalangi. Karena setiap saat terhalangi, pria itu harus selalu mengusir orang gila karena selalu menghalangi depan tokonya. Pada suatu pagi, saat pria itu membuka tokonya, ia mencium bau air putih dan pria itu menuduh orang gila yang melakukan hal tersebut. Lalu pria itu marah dan mengusir paksa orang gila itu. Setelah beberapa hari, orang gila itu tidak pernah kembali lagi ke toko si pria milik toko merasa bingung mengenai pekerjaan orang gila itu. Beberapa hari berlalu, pria itu kemudian mengecek CCTV agar tahu kemana perginya orang gila itu. Ternyata setelah pria itu melihat CCTV, ternyata orang gila itu sudah tidak karena disebut oleh seseorang penjahat saat ingin menjaga toko si pria yang ingin mencuri orang gila. Orang gila itu melawan, tapi masih belum telah dibukanya. Ternyata selama ini orang gila itu telah menjaga toko dia dan ternyata kalau orang gila yang dengan toko dia lanjutkan yang melakukan tersebut adalah seorang gila. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Anak-anak senang apa enggak? Semangat enggak? Menyenangkan enggak? Belajar dengan membuat peta konsep dan menonton film. Kira-kira menyenangkan enggak? Menyenangkan sekali. Nah, dari yang kita pelajari ini dapat ditarik kesimpulan kalau kita bingung membuat cerita inspiratif, kita bisa melihat dari film, dari judul lagu, dari kehidupan sehari-hari kita. Kalau kamu bingung mau membuat cerita atau cerita inspiratif itu dari mana, buatlah pertama itu peta konsep dulu. Dibuat peta konsep, setelah dibuat peta konsep baru anak-anak nanti mengembangkan peta konsep itu menjadi cerita inspiratif yang utuh. Nah, Bulena kira pelajaran hari ini sudah selesai ya. Bulena akhiri pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abdullah Siddiqi angkatan 9. Kemudian di samping kiri saya ada Bu Magdalena Yatimah sebagai guru bahasa Indonesia, dan samping kanan saya adalah Bapak Gunawan sebagai PB. Di sini kami akan melakukan coaching setelah atau pasca observasi di kelas. Kita langsung saja untuk mulai coaching pasca observasi kelas bersama Bu Magdalena Yatimah, guru bahasa Indonesia. Selamat siang Bu Lena. Selamat siang Pak Tuko. Bagaimana kabarnya Bu Lena? Baik Pak Tuko, semangat. Oh iya, tetap semangat Bu Lena ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Ini Pak Tuko, saat di kelas itu perasaan saya itu bercampur aduk. Saya merasa senang, tetapi juga merasa tegang karena belum terbiasa Pak Tuko. Saya itu agak tanggung karena saya mengajar tetapi ditungguin oleh rekan kerja begitu. Seperti itu. Sedikit merasa tegang dan canggung, tapi tetap berjalan dengan lancar. Iya, betul. Terima kasih. Nah, kemarin pada saat observasi di kelas, area pengembangan apa yang Bu Lena terapkan pada saat pembelajaran di kelas? Area pengembangan yang saya lakukan itu pengetahuan dan keterampilan Pak Koko. Untuk pengetahuan, siswa mempelajari struktur teks cerita inspiratif. Sedangkan untuk area keterampilannya,
siswa itu dapat membuat peta konsep berdasarkan tayangan video yang telah ditayangkan, kemudian anak-anak mengembangkan peta konsep itu menjadi sebuah cerita inspiratif yang utuh seperti itu kan. Jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tentang membuat struktur teks, kemudian keterampilan anak membuat peta konsep dari video yang ditayangkan seperti itu. Nah, sejauh mana area pengembangan itu berhasil atau tidak sama pembelajar? Kalau menurut saya itu pembelajaran yang kemarin yang saya lakukan itu berhasil Pak Koko, saya berhasil. Namun masih ada beberapa kekurangan. Nah, kira-kira kendala atau kekurangan apa yang ada pada saat belajar di kelas ini? Kekurangan atau kendala yang saya alami itu begini Pak Koko, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak aktif mengikuti kegiatan tersebut, dan yang kedua itu kendala waktu. Kami mengalami kekurangan waktu karena siswa itu belum mampu untuk menyelesaikan semua program yang saya lakukan itu. Jadi kendala waktu. Ya, ada dua kendala ya. Bu Lena, yang pertama adalah siswa kurang aktif, yang kedua adalah waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya itu karena anak itu malu Pak Koko, malu, terus makanya tidak bisa untuk ikut terjun dalam kegiatan tersebut. Mereka cenderung karena malu cenderung menutup diri. Yang kedua itu karena materinya mungkin itu terlalu luas, sehingga seharusnya itu materi itu dibagi dua kali pertemuan seperti itu. Jadi hal itu bisa terjadi karena ada anak yang malu, kemudian materinya terlalu luas sehingga waktunya tidak cukup seperti itu. Nah, bagaimana kedepannya biar kendala-kendala ini atau kekurangan-kekurangan ini tidak terjadi lagi? Kalau yang pertama saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka Pak Koko, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti kalau yang pembagian waktu itu akan saya bagi menjadi dua pertemuan seperti itu. Oh, jadi kedepannya Bu Lena akan membagi kelompok sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga lebih mudah menyelesaikannya seperti itu. Kemudian waktunya tidak hanya satu hari, tetapi bisa dua pertemuan. Nah, kira-kira kapan itu bisa Bu Lena lakukan? Saya belum punya rencana untuk menentukan kapan waktunya, tapi pasti akan saya lakukan Pak Koko. Belum punya rencana, tapi akan segera dilakukan. Terima kasih Bu Lena atas coaching hari ini. Dan kedepannya kita bisa mengembangkan belajar yang lebih baik lagi kepada siswa. Terima kasih Bu Lena atas kesempatan. Demikian prosesi coaching pasca observasi dari saya. Nanti ada tanggapan dari Bapak PP terkait dengan coaching yang kita lakukan pada hari ini. Aku sangat bermain sama kayak kita. Berikan tanggapan. Karena untuk coaching kali ini sudah berjalan dengan baik. Antara CPP dengan yang di coaching itu sudah nyambung. Kemudian dari dengan kendala-kendala kemudian juga sudah ditanggapi tadi. Posisinya sudah benar, CPP tidak menjustifikasi tapi yang menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Ini tadi sudah. Jadi coach memang tugasnya seperti itu, tidak memberikan solusi, tapi solusi itu biar dari jaringan. Saya kira itu intinya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak PP. Demikian prosesi coaching pasca observasi dari saya CPP Abdul Kohar, CPP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.